Di sini kami bukan nuduh ya. Aku bukan nuduh. Tapi kalau curiga bolehlah. Kalau misalnya polisi menyelidiki kasus pembunuhan, semua bisa aja dicurigai kan? Semua bisa aja masuk option. Bisa aja yang dicurigai itu mamanya, bisa aja suaminya, anaknya yang bunuh, tetangganya. Bahkan yang dicurigai, yang diselidiki pertama dulu itu kan kerabat dekatnya. Contohnya misalnya kayak perempuan, udah lama misalnya udah berapa bulan nggak datang haid, terus muntah-muntah. Kan bisa aja sih kita curigai, jangan-jangan hamil. Ternyata setelah diperiksa misalnya masuk angin. Tapi kan bisa aja kita curigai pendekatannya A, B, C. Ini kan kayak puzzle ya. Kita kumpulkan dulu satu-satu nih serpihannya. Lalu nanti membentuk satu gambaran yang utuh. Karena banyak yang bilang memang gelagat si Sarah ini sama Samuel ini agak beda. Kalau laki-laki di publik itu masih bisa mengcounter dirinya ya. Nggak terlalu kalau laki-laki masih bisa mengcounter. Kalau perempuan kan lebih reaktif, lebih intuisi. Biasanya kalau perempuan itu suka sama laki-laki, logikanya gitu. Ke perempuan ini ada hati sama laki-laki dan ada hubungan di depan publik, berdua pun itu pasti akan nampak dari gelagatnya, dorongannya, intuisinya. Jadi setelah aku flashback, setelah aku review dari beberapa kasus, beberapa ucapan, ini namanya connecting dots. Ya, jadi dikumpulkan satu persatu, ada nggak poin-poin penting, ucapan, peristiwa, atau apapun clue-clue, lalu ditarik benang merahnya. Pernah dalam satu kasus, pernah dalam WA group, itu si Sarah habis menyerang sekumnya dengan bahasa-bahasa yang nggak beretika. Di situ Samuel sama sekali nggak ada, maksudnya yang ngasih edukasi kayak sama Sarah ini kan bereknya dekat. Malah dianggap guyonan, padahal di situ Sarah itu udah sangat kasar ya sama sekum. Kedua, kalau misalnya ada kasus apa-apa tentang si Sarah ini kenapa seakan-akan si Samuel ini kayak nggak punya power? Bukan aku bilang dia nggak punya power sebenarnya, seakan-akan, seolah-olah kayak ada sesuatu nih, ada apa? Ada apa di antara mereka sebenarnya berdua dulu? Apa yang mereka tutupin? Kalau salah satunya Sarah ini jadi alat Samuel, itu udah pasti. Karena Samuel selalu berlindung di bawah perempuan. Samuel selalu memakai perempuan jadi alatnya. Sama dulu kayak dia memakai aku untuk jebak si Father. Ini sebenarnya semuanya masih prolog, ya. Baru nanti puncaknya apa yang terjadi duduk perkaranya, semua ini aku harus tarik ke akarnya, termasuk yang 1 Januari situ tragedi keluarga saya dirusuhi lagi oleh Samuel. Suami saya ada kok saksinya, mama saya ada saksinya. Masa mama aku bohong? Mama aku pendoa, pasiennya tanda kutip pasiennya. Salah satu orang penting di Medan pun ada. Orang-orang yang penting banyak itu. Masa mama aku bohong untuk hal yang gitu? Kejadian tanggal 1 Januari benar adanya. Samuel membuat kerusuhan keluarga saya. Sampai anak-anakku menjerit nangis. Itu telepon aku buka. Samuel sendiri dengar. Berani nggak dia sangkal ini? Jadi ini masih prolog. Karena kalau satu video semua dibuat itu terlalu panjang. Biarlah audiens lihat dululah sekeping-keping gambarannya. Ini ada apa? Seenggaknya kalau ada yang punya kemampuan connecting dots, yang mengumpulkan satu persatu serpihan, kepingan, poin-poin penting, and then kemudian bisa menarik benang merahnya, syukur. Akhirnya mungkin ada beberapa yang tahu ini apa gambarannya. Makanya aku buat dulu harus sekeping dulu videonya. Nah, si Sarah di janda bergilir ini kan bilang A, B, C, D sampai Z. Kalau ada huruf di samping Z mungkin itu juga dulu. Biar ajalah audiens yang menilai, yang waras. Samuel juga dulu LDR, long distance relationship, jarak jauh sama pasangannya. Berapa tahun dulu ya. Who knows, siapa yang tahu. Pernah ada pembicaraan kami, chatnya. Samuel pernah nanya sama aku juga, ada nggak foto si Sarah pakai BH katanya, ada nggak foto Sarah pakai bra. Dari rekaman kami berdua telepon tuh cuman sedikit aja. Di situ aku nanya, kenapa kok nanya si Sarah? Untuk apa foto Sarah itu? Nggak apa-apa, itu urusan aku, ada perlu aku katanya. Dia di situ pakai PPWA gambar si Sarah, foto si Sarah. Kenapa kok maksudnya kok tiba-tiba pengen minta ini? Apanya si Sarah? Ada sesuatu masalah atau apa? Adalah itu urusan aku ya. Ada di Sarah tadi ngechat aku, ya aku bagiin dulu ya. Emang marah sama aku ya, makanya WA aku nggak dibalas, terus dikasih pasti udah. Si Sarah ini kan cuman kayak babon setiran. Dia pikir dia merasa yang special person banget. Siapa sih?
ketemu gede juga, hubungan darah juga nggak ada. Kalau istri bisa ditipu, apalagi orang lain. Logikanya kan gitu aja, make sense dong. Jadi hidup ini kadang-kadang udah kayak politik. Gak ada kawan dan lawan yang abadi. Semuanya hanya kepentingan. Justru yang backup aku sekarang, yang support aku sekarang, yang kasih penguatan aku sekarang ini adalah orang-orang yang tadinya adalah rival debat aku. Dan hati-hati untuk orang dekat. Kalau sudah mentok, orang bisa berbuat apa aja. Ya, jadi si Sarah ini pun agak bodoh sebenarnya memang. Sama-sama simbiosis mutualisme, nggak tahu dia itu tulangnya kayak mana. Kalau cuma karena perkara ngasih duit, ke ketua sinode pun ada kok si Samuel ngasih duit. Kalau cuma karena itu, otak kayak Samuel pula lah dipercaya. Kawan-kawan bandnya aja pun udah pecat dia. Kalau kawan bandnya saja setiap hari sama dia, dan setiap hari komunikasi, setiap hari manggung, bilang dia bukan manusia, udah kayak mana gila parahnya itu. Ini percakapanku sama salah satu kawan kami semua. Orang ini kenalnya nih. Tuhan berkati ya. Ini sesuatu yang kok agak lain nih ya. Biasanya kalau seorang bere, mereka kan nggak ada hubungan darah. Cuma tulang-tulang kayak gitu aja. Nggak usah lah dulu masalah adat-adat apa segala macam. Nggak pernah ngeliat berita yang mama sama anaknya itu kawin. Yang pamannya mencabuli ponakannya sendiri, nggak pernah dengar berita-berita yang begitu. Nah, aku agak berpikirnya begini. Aku udah pernah juga ngomong sama Samuel, ya. Cuman Samuel ini kan pandai sekali menutupi dan pandai sekali untuk berkamuflase dan berdalih. Dia ini kalau kayak memuji si Samuel itu kayak orang yang lagi jatuh cinta. Kayak emang dia suka juga perasaan. Iya, kayak bukan seorang ponakan sama tulangnya. Dan aku pernah ngeliat video mereka itu berdua. Si Samuel bawa dia tuh kayak ke klub kayak gitu ya. Terus si Sarah itu kayak megang-megang tangan dia, tulangku gini-gini. Terus kami pernah video call bertiga, si Sarah ini pakai handuk doang. Loh, aku agak kaget sih. Cuman karena aku mikir ya aku juga orangnya fair aja kayak gitu ya. Si Sarah ini pernah ngomong sama aku, aduh Kristi dia itu begini-begini, putih banget segala macam kan, dia bilang kayaknya berlebihan banget ya. Terus kalau bukan tulangku, udah kuapakan juga kadang. Coba. Astaga. Jadi aku berpikir begini, nggak salah dong aku berpikir. Kenapa kalau misalnya ada sesuatu nih yang terkait Sarah, aku minta tolong atau apalah kayak gitu ya. Termasuk dalam masalah konten kerja suatu kemarin yang dia menyeret-nyeret nama kami, di mana kami tahu kok kebenarannya bahwa itu bohong, ya kan? Aku bilang sama si Samuel, ibaratnya kalau dia udah nyeret-nyeret nama kayak gini kan udah jadi kayak anak sama keluarga aku diinterogasi sama suamiku, dan cerita dia itu bohong, katanya suami dia yang di konten itu. Suamiku nanya, udah kawin si Sarah? Kan aku bingung mau jawab apa. Nanti kalau aku bilang belum, rasanya mengkhianatin temen. Kalau aku bilang udah, gue ikut bohong dong. Aku situ stres banget ya. Jadi kurang ajar juga si Sarah ini di situ. Aku bela dia, malah dianya yang menikam kita kan gitu. Nah, jadi aku mulai curiga sebenarnya, dan akhirnya setelah aku dapat info termasuk dari Itok, akhirnya aku kayak puzzle ya, itu tahu nggak yang puzzle permainan itu kita kumpulkan satu persatu serpihannya, kepingannya, akhirnya membentuk satu gambaran utuh kan kayak gitu kan. Oh ternyata memang mereka ini jangan-jangan ada sesuatu yang mereka sendiri tahu, yang rahasiakan. Aku nggak tahu apakah itu dari masa lalu mereka atau masalah si Samuel pegang kartu as Sarah pegang kartu as si Samuel, gua nggak tahu. Tapi kenapa kok kelihatannya power si Samuel ini kok kurang banget sama si Sarah? Bukan kurang sebenarnya, karena memang si Samuelnya nggak mau. Ya, gua nggak tahu. Kedua, ternyata ya memang mereka itu sering bersekutu, saling memperalat. Jadi Samuel memakai si Sarah ini sebagai alat, termasuk untuk melampiaskan dendamnya sama aku, memusuhi aku. Ya si Sarah juga simbiosis mutualisme dong, ibaratnya sama kayak politik, nggak ada kawan nggak lawan. Yang mana maksudnya kita bisa berbias, yang penting kita bisa melawan ini dulu, ya hajar aja. Dan memang itu gua mesti akuin, semua orang tuh pasti akan melakukan itu. Ibaratnya musuhku, kalau itu musuhmu ya udah kita musuh kita bersama, masalah kita nantilah kan gitu ya. Jadi aku merasa udahlah, kalaupun memang misalnya dua pernah deket sama mereka, ada yang pernah gimana, aku pengen sebenarnya menyingkir ya, nggak perlu lagi berurusan dengan mereka, kehidupan mereka gue udah nggak mau tahu lagi. Jarang aku lihat YouTube-nya. Sama juga aku pengennya sama juga nggak usah ngeliat kehidupanku lagi, tapi ini masih ada masalah yang harus diselesaikan.
Samuel masih ada calling kamu nggak? Udah beberapa lama Enggak. dia nggak Kami calling. udah lama banget nggak komunikasi karena kami sudah perang. Enggak lah. Aku memasukkan di circle-circleku itu orang-orang yang memang bisa jadi support aku, yang memang bagus, yang hatinya bersih, yang baik, ya, yang bisa membangun, mengembangkan. Gila aja kita pernah ditikam, di depan kita tuh manis, ternyata di belakang kita tuh busuk sebusuk-busuknya. Bisa merekayasa, membuat suatu cerita, membuat suatu drama. Orang mereka ini orangnya kan dramatis banget gitu, drama queen banget, termasuk Samuel ini gitu. Alkitab udah bilang gitu, jangan merencanakan kejahatan kepada sesamamu sementara kau itu tinggal bersama-sama dengan mereka. Dia pernah mau balas dendam sama aku, terus dia bilang begini, gara-gara si Andre Noto bikin status ini, yang ayat barusan aku kasih, aku jadi berpikir lagi, katanya. Artinya dia mau menyatakan sama aku bahwa dia tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang tidak enak kepadaku saat itu. Tapi untuk seorang narsisik dan psikopat akan melakukan segala hal, melakukan apapun cara untuk menghancurkan, untuk merusak orang. Tuhan pasti akan berperkara untuk orang-orang ini. Kehidupan orang yang seperti ini itu tuh nggak bisa bahagia, baik dari keluarga, baik dari pekerjaan, atau dari apapun. Kalau hati sudah busuk, tidak bersih, penuh dengan kelinci. Istrinya kamu itu benar nggak diselingkuh? Kalau Samuel ini cerita sama aku, katanya gitu. Si Sarah juga bilang, katanya istrinya itu emang selingkuh lah, nah udah jarak jauh kayak gitu. Dan mereka berdua bilang, aku nggak tahu apakah ini pun mereka sekongkol untuk membuat suatu pernyataan yang sama, aku tidak tahu. Sudah banyak yang perlu dicurigai dari mereka berdua ini. Kalau kata Sarah ya istrinya itu flat-flat aja, istrinya itu ya cuek-cuek aja, Samuelnya itu tulangku itu nggak cinta sama istrinya. Kata Samuel juga bilang nggak cinta sama istrinya itu flat, yang beginilah, apa segala macam. Flat maksudnya apa flat? Itu datar, kayak nggak ada sesuatu variasi gitu ya. Yang biasa aja cuek kayak gitu, nggak ada romantisnya ya, dan yang lain. Oh, kok bisa sama istri dibilang flat sih? Ya pokoknya sekarang kan gini kan, kita ini kan mempercayai sesuatu dari narasi yang disampaikan orang sama kita. Orang bilang ya udah, itulah yang kita tampung dulu. Entah pun kita nggak percaya 100%, kan kita tampung dulu. Masalah benar atau enggak, kita kan bukan saksi mata di situ. Kita tidak masuk ke dalam ruang lingkup itu, circle itu. Jadi kita hanya percaya sebatas apa yang kita dengar, kita melihat, kita tahu sebatas apa yang kita lihat, apa yang masuk sama kita. Ya dia bilang begitu, entah benar atau enggak. Memang istrinya katanya cuek, flat, nggak cinta. Dari cerita dia katanya istrinya bermasalah sama mertua mama dia, ya makanya istrinya kabur bertahun-tahun. Gue juga sempat mikir gini, gue berpikir dua arah juga ya. Gue sempat mikir ya, dari sisi perempuan, kenapa sih perempuan kok bisa tahan pisah sama suami? Ibaratnya kok nggak ada, kayak aku nih sebagai perempuan, sebagai istri, gue masukkan ke diri aku aja nih ya. Kalau misalnya suami gue nih sakit, kan pasti ada kepikiran, gue pengen bikin ini deh, gue pengen ngurus ini, gimana segala macam. Ini bertahun-tahun kok nggak ada sih hal-hal yang seperti itu di dalam hati seorang istri. Nah, satu sisi gue bisa aja beranggapan dari cerita-cerita mereka, istri ini kok tega banget. Dan dari cerita si Samuel, istrinya ini cuman kayak ya hedon-hedon, yang ikut sosialita, ngumpul-ngumpul sama teman-temannya. Ya, dan memang aku lihat foto-fotonya begitu. Di IG dulu kayaknya kami sempat berteman, gak ada satupun foto-foto mereka sama suaminya. Jadi ibaratnya hubungan rumah tangganya itu udah tidak sehat ya. Tidak sehat itu bukan berarti setiap hari harus pecah piring, perang, jambak-jambakan, bukan begitu itu. Artinya udah kayak formalitas aja, you dengan pekerjaanmu, ya sudah, gua dengan tanggung jawab gua. Yang penting kita sama-sama saling ada tanggung jawab, yang nggak ngerusuhin satu sama lain, nggak ngecampurin satu sama lain. Udah deh, gua ngasih makan lo ngurus anak gue. Tapi tidak ada lagi sensasi, tidak ada variasi, tidak ada lagi deep talking, tidak ada pembicaraan yang dalam, tidak ada lagi gairah, semuanya formalitas. Sang suami pecicilan ke mana, si istri hanya concern ke masalah sosialita dia, arisan-arisan dia. Itu hubungan sudah tidak sehat. Nah, kalau dari cerita Samuel begitu, istrinya nggak peduli sama dia, cuman mikirin yang ya udah teman-teman dia. Katanya kalau istrinya telepon cuman masalah duit aja gitu ya. Nah, itu kan kata dia. Jadi satu sisi aku berpikir dari arah istrinya, ya mungkin istrinya kok tegaan banget. Itu kan cerita dia. Tapi kan aku juga menerima info-info dari orang lain, menganalisa juga dari pihak si Samuelnya begini. Nah,
Jangan-jangan istrinya kabur pun bukan karena, bisa aja bukan karena istrinya yang ego. Ini gue objektif ya, walaupun aku agak kurang-kurang melihat mereka gitu ya, karena sama aja sih sebenarnya mereka nih buas gitu ya, liar, ngomongnya juga kasar-kasar. Tapi aku harus objektif juga, jangan-jangan permasalahan mereka berdua ini ketika istrinya kabur sampai berapa tahun gara-gara Samuel ini juga berkasus sama perempuan. Bisa jadi entah selingkuh, entah apa, kita nggak tahu. Bener? Ya, Gitu. betul. Kok bisa sih? Gua nih kan seorang istri, segimanapun ya itu ya, entah pun katanya cinta kita tuh separuh-separuh atau kayak manapun, ada yang namanya intuisi wanita. Naluri keibuan kita ini ada. Gua pengen berbuat begini sama suami, gua pengen perhatiin suami, gua pengen tidur itu meluk suami. Ngapain gua kawin, gua peluk bantal guling tiap hari. Gua pengen cium suami. Itu kebutuhan-kebutuhan emosional ya, baik laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa istrinya kok bisa yang tahan sampai bertahun-tahun begitu? Kok nggak ada kepedulian sama sekali? Orang dia, aku kan ngeliat ya waktu si Samuel pulang dari Maroko, oke lah, setahun 2 tahun, nggak ada loh dia ke Manado atau apa. Orang kan Nah itu, pulang itu kan nemuin istri dulu, ini malah nemuin orang tuanya, alasannya menjaga orang tua lah, nomor Iya, satu betul. istri lah. betul. Nah, suamiku dulu sempat bilang begini toh. Suamiku dulu sempat bilang begini. Aku ini laki-laki ya, katanya, kata suamiku gini. Seorang laki-laki itu kalau sudah menikah, ya, kok bisa ada seorang bapak bisa nggak nemuin anaknya itu bertahun-tahun, gitu ya? Apa sih salahnya? Maksudnya ke sana. Kok bisa sampai bertahun-tahun nggak mau nemuin anaknya? Sampai segimana kali sih? Kalaupun ada masalah, masa sih nemuin anak itu? Enggak. Adalah bedanya itu. Kalau kita bilang video call apa segala macam, adalah bedanya dengan ibaratnya kita peluk, kita ketemu. Dan kedua, kalau misalnya kita sudah menikah itu, kalau ada masalah, sebenarnya kita tuh harus kurang lebihnya ngebelain istri ya. Bukan berarti kita tidak menginiin orang tua, tetapi karena kita si laki-laki ini sudah menikahi si istri, tanggung jawab sepenuhnya itu ada si suami kan. Ibaratnya si perempuan ini kan sudah meninggalkan orang tua. Aku kalau meninggalkan orang tuaku demi suami, terus aku ikut sama suami ke rumah mertua. Jadi aku ini ibaratnya backinganku ditanggung jawabin sama suamiku ini. Kalau bukan suamiku yang bela, siapa lagi kan begitu. Nah, kalau emang benar cerita dia ada masalah dan segala macam istrinya sama mertuanya, kita nggak tahu dah maksudnya duduk perkara masalahnya itu apa. Tapi kalau misalnya istri sampai pergi dari rumah kabur bertahun-tahun, berarti ada sesuatu banget dong yang membuat hati si istri ini betul-betul mentah terhadap suaminya. Apa sih? Nah, setauku ya itu ya, mamaku dulu pun waktu di rumah mertuanya, begitu mamaku kawin, besoknya mamaku itu harus masak ini segala macam. Satu keluarga papaku itu ada 5 orang. Jadi hari ini kawin, besoknya mamaku tuh udah masak ke dapur untuk berapa orang? 8 orang. Mertuanya 2, suami 1, sama eda-edanya gitu. Nah, dalam waktu yang lama. Seenggak cocok apapun istri sama mertua, kalau misalnya selama sama suami ini masih enak, masih bagus, suami masih care sama kita, masih ngebelain kita pasti masih lumayan betah lah di situ karena kita masih punya backingan suami. Yang penting suami gue stay sama gue kan gitu kan toh. Nah, kalau sampai istri kabur, berarti kan dia merasa di rumah itu sudah tidak ada lagi kenyamanan, tidak ada lagi yang backup dia. Nah, berarti kan ada sesuatu yang salah juga dari si Samuel ini. Apakah permasalahannya? Makanya kita bisa aja, bukan menuduh, bisa saja kita menganalisa, opsinya banyak. Jangan-jangan kasusnya dengan perempuan juga. Ingat track record dia, mengingat track record dia sebelum menikah dan setelah menikah. Track record dia sebelum menikah apa? Dia banyak di circle perempuan. Dia pernah dia tidak kawin dengan pacarnya, tapi sudah sehotel ya, maksudnya sekamar dalam bertahun-tahun. Dengar-dengar katanya, gua nggak tahu entah bener entah enggak, pernah kumpul kebo, katanya gua nggak tahu. Tapi kalau yang sama yang pacarnya itu, yang bule itu, dia emang satu kamar bertahun-tahun kan. Luar negeri tuh free. Itu circle dia sebelum itu.
Nah, track record yang setelah menikah dia deket sama si ini, deket sama ini, pecicilan sama ini, ngerayu-ngerayu ini dan segala macam. Nah, makanya ngelihat track record yang seperti ini, boleh dong kita menyimpulkan jangan-jangan istrinya kabur itu karena ada masalah perselingkuhan, masalah perempuan. Makanya istrinya bisa mentah begitu. Aku berpikir dari arah sini. Bisa nggak? Bisa aja. Iya. Gitu. Jadi kalau si Samuel ini bilang narasinya istrinya begini, orang begini segala macam, sekarang kayak aku bilang pernyataan Samuel ini dari A sampai Z itu sudah bisa diragukan. Aku tadi belum siap cerita itu. Bahkan dia menamengkan penglihatan. Waktu dia kenal sama aku itu dia bilang katanya setelah beberapa lama dekat dia ada penglihatan, aku di bukit terus dia ada di belakang, terus aku ngeliat dia kayak mencari-cari dia dan apa segala macam bla 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 bla. Udah. Yang kedua dengan temanku, katanya waktu aku tanya kamu ada ya, maksudnya kayak seneng gitu sama dia gitu, biasalah kita nanya-nanya kan. Dia bilang enggak, dia menarasikan begini, dia ngobrol sama si perempuan itu ya, si temanku ini, karena dia dapat penglihatan. Dalam penglihatanku sepertinya orang ini nanti akan bermasalah sama aku dan kemudian bla bla segala macam. Penglihatan. Gua orang karismatik bukan tidak percaya penglihatan, tetapi kalau misalnya hal-hal yang receh begini pun dijadikan tameng, gua jadi curiga. Jangan-jangan kesaksian dia, penglihatannya yang katanya dibawa ke Yerusalem baru, melihat Yesus dan segala macam, jangan-jangan itu bohong dan rekayasa. Untuk seseorang yang sudah terbiasa berbohong dan terbiasa drama, memanipulasi, merekayasa cerita, apa susahnya hanya untuk mentamengkan Tuhan? Tuhan aja ditipu, apalagi kita.